Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma Akase dengan NIM 1314230010. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan pada manusia. Yang pertama ada perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan hal yang berjalan terus-menerus dimulai dari bayi baru lahir, masa anak-anak, masa dewasa, dan masa tua. Dalam pertumbuhannya sebagai seorang perempuan, menopause merupakan hal yang secara alamiah akan dialami tiap perempuan dan merupakan tahap akhir proses biologis yang dialami perempuan berupa penurunan produksi hormon seks perempuan, yakni estrogen dan progesteron dari induk telur. Pertumbuhan manusia berupa perubahan fisik yang dapat kita ukur melalui angka. Selain itu, dapat diukur tinggi badan, besar badan, dan berat badan. Pertumbuhan juga tidak dapat kembali ke dalam keadaan yang semula. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan dari kognisi yang mempengaruhi aliran kognitif yang juga disebut sebagai perilaku dan tingkah laku dari seorang anak dengan didasarkan pada kognisi. Merupakan tindakan dalam mengenal dan memikirkan sesuatu di mana perilaku atau tingkah laku ini terjadi. Kognitif juga disebut sebagai serangkaian aktivitas mental yang membuat seseorang mampu melakukan hubungan, menilai sesuatu, pertimbangkan sesuatu hingga memberi tanggapan terhadap suatu peristiwa. Secara umum, kognitif terjadi terhadap seseorang yang mendapatkan gagasan, ide dan pemecahan masalah yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga ada perkembangan pribadi dan sosial. Perkembangan adalah pola perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang dimulai pada saat pembuahan dan berlanjut sampai masa hidup. Kebanyakan perkembangan melibatkan pertumbuhan, tetapi ada juga pada akhirnya mencakup kerusakan atau mati. Periode pembangunan termasuk bayi, anak usia dini, pertengahan dan akhir masa kanak-kanak, dan remaja. Pemahaman diri, self-understanding yang telah muncul semenjak masa bayi dan masa taman kanak-kanak. Perkembangan pribadi itu sendiri juga merupakan perkembangan gaya-gaya perilaku dan pemahaman diri yang semakin kompleks seiring bertambahnya usia. Yang kelima, teori-teori perkembangan moral. Yang pertama ada perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Menurut pandangan Kohlberg, setiap tahap memberikan jalan untuk menuju ke tahap selanjutnya ketika anak mampu menemukan aturan pada tahap itu. Kemudian, anak harus meninggalkan penalaran moral dari tahap awal menuju ke tahap berikutnya. Dengan cara tersebut, penalaran moral anak perkembangan melalui tiga tingkat yang berbeda, meskipun tidak semua anak mampu menguasainya. Yang kedua ada perkembangan moral menurut Jean Piaget. Piaget mempercayai bahwa struktur kognitif dan kemampuan kognitif anak adalah dasar dari pengembangan moralnya. Kemampuan kognitif itulah yang kemudian akan membantu anak untuk mengembangkan penalaran yang berkaitan dengan masalah sosial. Yang terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan perubahan dalam diri manusia terdiri atas perubahan kualitatif akibat dan perubahan psikis, dan perubahan kuantitatif akibat dari perubahan fisik. Perubahan kualitatif tersebut sering disebut dengan perkembangan, sedangkan perubahan kuantitatif sering disebut dengan pertumbuhan, seperti perubahan tinggi dan berat badan. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu, berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Sekian dari video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.